Halo everyone, perkenalkan, nama saya Yunita Duyanti dengan NIM 6120 1230 386. Saya kelas RA6 Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Kinerja. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Manajemen adalah suatu proses yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia seperti manusia, keuangan, material, teknologi, dan informasi. Dalam praktiknya, manajemen tidak hanya sekedar mengatur atau mengawasi, tetapi juga mencakup serangkaian kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, menentukan tujuan dan langkah yang akan diambil, pengorganisasian, mengatur sumber daya dan pembagian tugas, pengarahan, memberikan arahan motivasi dan kepemimpinan, hingga pengendalian, mengawasi dan mengevaluasi agar kegiatan tetap sesuai rencana. Manajemen juga dapat dipahami sebagai seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya. Disebut sebagai seni karena melibatkan keterampilan, intuisi, pengalaman, dan kemampuan interpersonal dalam kepemimpinan serta mengambil keputusan. Sementara itu, disebut sebagai ilmu karena memiliki prinsip, teori, dan metode yang dapat dipelajari dan diterapkan secara sistematis. Dengan demikian, manajemen berperan penting dalam memastikan bahwa suatu organisasi dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selain itu, manajemen memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi karena membantu menciptakan efisiensi kerja, meminimalkan pemborosan, serta memaksimalkan hasil yang dicapai. Tanpa manajemen yang baik, kegiatan organisasi cenderung berjalan tidak terarah, terjadi tumpang tindih tugas, serta sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, manajemen menjadi elemen fundamental dalam setiap organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintahan, maupun sosial, karena menjadi kunci dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan dan aktivitas agar berjalan secara harmonis dan produktif. Sedangkan manajemen kinerja adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi kinerja individu maupun tim agar selaras dengan tujuan dan strategi organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada penilaian hasil kerja akhir periode, tetapi juga mencakup penetapan target, pemberian arahan, pembinaan, serta umpan balik secara terus-menerus agar kinerja dapat ditingkatkan secara optimal. Dalam manajemen kinerja, organisasi berusaha memastikan bahwa setiap anggota memiliki apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, serta standar keberhasilan yang diterapkan. Hal ini dilakukan melalui komunikasi yang jelas antara atasan dan bawahan, sehingga tercipta keselarasan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen kinerja menjadi alat penting untuk mengarahkan perilaku kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pencapaian hasil yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, manajemen kinerja juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia, karena melalui proses evaluasi dan umpan balik, organisasi dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta kebutuhan pelatihan karyawan. Dengan pendekatan ini, manajemen kinerja tidak hanya menilai apa yang telah dicapai, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan dan potensi karyawan di masa depan. Secara keseluruhan, manajemen kinerja dipahami sebagai upaya terpadu untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dan individu berjalan searah, terukur, dan terus berkembang, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar manajemen. Prinsip dasar manajemen merupakan pedoman atau landasan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan manajemen agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dan mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan seluruh aktivitas organisasi sehingga berjalan terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Salah satu prinsip dasar manajemen adalah adanya pembagian kerja.
yaitu setiap pekerjaan dibagi sesuai dengan keahlian dan kemampuan individu. Dengan adanya spesialisasi ini, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan hasilnya lebih optimal. Selain itu, terdapat prinsip wewenang dan tanggung jawab, di mana setiap individu dalam organisasi memiliki hak untuk mengambil keputusan sesuai posisinya, namun tetap harus bertanggung jawab atas hasil kerja yang dicapai. Prinsip berikutnya adalah disiplin, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan kesepakatan dalam organisasi. Disiplin yang baik akan menciptakan keteraturan dan kelancaran dalam bekerja. Kemudian ada prinsip kesatuan perintah, yaitu unity of command, yaitu setiap karyawan sebaiknya hanya menerima perintah dari satu atasan agar tidak terjadi kebingungan atau konflik instruksi. Selanjutnya, prinsip kesatuan arah, unity of direction. Kemudian, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dalam organisasi harus memiliki tujuan yang sama dan bergerak ke arah yang telah ditetapkan. Prinsip ini penting untuk menjaga fokus dan konsisten dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, kepentingan organisasi harus diutamakan dibandingkan kepentingan individu, sehingga setiap anggota bekerja demi satu tujuan yang sama. Kemudian ada prinsip sentralisasi dan desentralisasi yang berkaitan dengan sejauh mana pengambilan keputusan dipusatkan atau didelegasikan dalam organisasi. Selain itu, terdapat prinsip rantai komando, yaitu adanya garis wewenang yang jelas dari tingkat tertinggi hingga terendah dalam organisasi. Prinsip ini membantu menjaga koordinasi dan komunikasi yang efektif. Prinsip keteraturan juga penting, di mana setiap sumber daya ditempatkan pada posisi yang tepat agar dapat digunakan secara optimal. Terakhir, prinsip keadilan atau equity. Stabilitas karyawan, inisiatif, dan semangat kerja sama menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, serta keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar manajemen ini berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan organisasi agar lebih terarah, efisien, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan manajemen kinerja dapat dipahami sebagai ukuran atau indikator yang menunjukkan sejauh mana sistem manajemen kinerja dalam suatu organisasi berjalan efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana proses pengelolaan kinerja dilakukan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Salah satu kriteria utamanya adalah tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Hal ini terlihat ketika target yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai standar waktu, kualitas, dan kuantitas yang ditentukan. Selain itu, adanya keselarasan antara tujuan individu, tim, dan organisasi juga menjadi indikator penting. Ketika setiap karyawan memahami perannya dan bekerja menuju tujuan yang sama, maka sistem manajemen kinerja dapat dikatakan berhasil. Kriteria berikutnya adalah adanya pentingnya produktivitas dan kualitas kerja. Manajemen kinerja yang efektif akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih efisien, menghasilkan output yang lebih baik, serta meminimalkan kesalahan atau pemborosan. Tidak hanya itu, keberhasilan juga ditandai dengan adanya sistem evaluasi yang objektif, transparan, dan adil, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan konflik. Selain itu, keberhasilan manajemen kinerja dapat dilihat dari adanya umpan balik yang berkelanjutan. Karyawan yang tidak hanya dinilai dari akhir periode, tetapi juga mendapatkan arahan dan pembinaan secara rutin untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Hal ini berkaitan erat dengan pengembangan sumber daya manusia, di mana organisasi mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan meningkatkan kompetensi karyawan. Kriteria lainnya adalah meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Sistem manajemen kinerja yang baik biasanya disertai dengan penghargaan atau kompensasi yang adil, sehingga karyawan merasa dihargai atas kontribusinya. Dampaknya, loyalitas dan komitmen terhadap organisasi juga akan meningkat. Terakhir,
Keberhasilan manajemen kinerja terlihat dari terciptanya komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan, serta adanya budaya kerja yang positif, lingkungan kerja yang terbuka, saling mendukung, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, menjadi tanda bahwa manajemen kinerja berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, manajemen kinerja dikatakan berhasil apabila mampu mengintegrasikan pencapaian hasil kerja dengan proses pengembangan karyawan, sehingga organisasi tidak hanya mencapai target jangka pendek, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Tantangan dalam manajemen kinerja cukup kompleks karena menyangkut manusia, sistem, dan budaya organisasi. Berikut penjelasannya yaitu: pertama, kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja KPI yang tepat. Banyak organisasi belum mampu merumuskan indikator yang benar-benar spesifik, terukur, relevan, dan realistis. Akibatnya, penilaian kinerja menjadi tidak akurat dan sulit dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya subjektivitas dalam penilaian kinerja. Penilaian seringkali dipengaruhi oleh persepsi pribadi atasan, hubungan emosional, atau bias tertentu seperti halo effect dan favoritisme. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap sistem. Dan yang ketiga, kurangnya komunikasi dan umpan balik. Dalam banyak organisasi, evaluasi kinerja hanya dilakukan secara formal di akhir periode tanpa adanya feedback berkelanjutan. Akibatnya, karyawan tidak mengetahui kekurangan dan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerja secara tepat waktu. Dan yang keempat, resistensi atau penolakan dari karyawan. Beberapa karyawan menganggap sistem manajemen kinerja sebagai alat pengawasan atau bahkan ancaman, sehingga mereka kurang terbuka dan tidak mendukung pelaksanaan. Dan yang kelima, keterbatasan kompetensi manajer. Tidak semua atasan memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian yang objektif, memberikan coaching, atau penyampaian feedback secara konstruktif. Hal ini membuat proses manajemen kinerja tidak berjalan optimal. Dan yang keenam, ketidaksinkronan antara tujuan individu dan organisasi. Jika target individu tidak selaras dengan tujuan organisasi, maka kinerja yang dihasilkan tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian visi dan misi. Dan yang ketujuh, kurangnya komitmen dari pimpinan. Manajemen kinerja membutuhkan dukungan penuh dari top manajemen. Jika pimpinan tidak konsisten atau tidak memberikan contoh, maka sistem akan sulit berjalan dengan efektif. Dan yang kedelapan, ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem. Proses manajemen kinerja yang tidak dilakukan secara rutin atau berubah-ubah akan menimbulkan kebingungan dan menurunkan kredibilitas sistem. Dan yang kesembilan, keterbatasan teknologi dan sistem informasi. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses pencatatan, pemantauan, dan evaluasi kinerja menjadi tidak efisien dan rentan kesalahan. Kesepuluh, fokus yang berlebihan pada penilaian dibandingkan pengembangan. Banyak organisasi hanya menitikberatkan pada hasil akhir tanpa memperhatikan proses pembinaan dan pengembangan karyawan. Yang ke-11, kesulitan mengukur kinerja yang bersifat kualitatif. Beberapa jenis pekerjaan sulit diukur secara angka, seperti kreativitas, kepemimpinan, atau kerja sama tim, sehingga penilaian menjadi lebih kompleks. Ke-12, perubahan lingkungan bisnis yang cepat, dinamika pasar, teknologi, dan kebutuhan organisasi yang terus berubah membuat target kinerja harus sering disesuaikan yang tidak selalu mudah dilakukan. Yang ke-13, beban administrasi yang tinggi. Proses manajemen kinerja yang terlalu birokratis dan banyak dokumen dapat menyita waktu serta mengurangi fokus pada pekerjaan utama. Yang terakhir, belum terbentuknya budaya kinerja. Jika organisasi belum memiliki budaya yang mendukung kinerja yang tinggi, seperti disiplin, akuntabilitas, dan orientasi hasil, maka penerapan manajemen kinerja akan menghadapi banyak hambatan. Secara keseluruhan, tantangan manajemen kinerja muncul dari faktor manusia, sistem, dan lingkungan. Oleh karena itu,
Organisasi perlu mengelolanya secara terpadu agar sistem manajemen kinerja dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal. Manfaat manajemen kinerja sangat luas karena berdampak pada individu, tim, organisasi secara keseluruhan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Dengan adanya target yang jelas dan evaluasi berkala, karyawan dapat bekerja lebih terarah, produktif, dan efisien. Maka, mengetahui apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Manajemen kinerja membantu memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan karyawan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja. Adanya penilaian yang adil serta sistem penghargaan atau reward membuat karyawan merasa dihargai sehingga lebih semangat dalam bekerja. Dan yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan SDM. Data kinerja yang akurat dapat digunakan sebagai dasar dalam promosi, mutasi, penentuan gaji, hingga pemberian bonus. Dan yang kelima, mengembangkan kompetensi karyawan melalui feedback, pelatihan, coaching, dan mentoring. Karyawan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka secara berkelanjutan. Keenam, meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Proses manajemen kinerja mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan, terutama dalam hal evaluasi dalam perbaikan kinerja. Yang ketujuh, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Organisasi dapat mengetahui potensi yang dimiliki karyawan sekaligus area yang perlu diperbaiki. Yang kedelapan, menciptakan keadilan dan transparansi. Dengan sistem yang jelas dan terukur, penilaian kinerja menjadi lebih objektif dan dapat diterima oleh pihak. Dan yang kesembilan, mendorong budaya kinerja tinggi. Manajemen kinerja membantu membentuk budaya kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada yang ke-10, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan pengelolaan kinerja yang baik, penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal dan pemborosan dapat diminimalkan. Yang ke-11, mendukung perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang rutin memungkinkan organisasi untuk terus berjalan dan melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa diperhatikan dan dikembangkan cenderung lebih puas dan memiliki loyalitas tinggi terhadap organisasi. Secara keseluruhan, manajemen kinerja memberikan manfaat tidak hanya dalam mencapai target, tetapi juga dalam mengembangkan kualitas SDM dan memperkuat daya saing organisasi. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yunita Duyanti, izin pamit undur diri.